Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ym.edu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang program linear part 3. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menentukan nilai optimum dengan garis selidik. Jadi nilai optimum itu bisa berupa nilai minimum atau juga nilai maksimum. Nah, kemudian bahasan kedua, kita akan membahas bagaimana beberapa kasus tentang daerah penyelesaian. Nah, masih penasaran? Simak terus videonya. Pokok bahasan pertama menentukan nilai optimum dengan garis selidik baik maksimum atau minimum. Nah, biar lebih jelas kita langsung ke contoh. Suatu pabrik farmasi menghasilkan dua jenis kapsul obat flu yang diberi nama Fluon dan Fluin. Nah, tiap-tiap kapsul ini memiliki 3 unsur utama dengan kandungan pada tabel. Menurut dokter, seorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari secara rata-rata minimal menelan 12 gram aspirin, 74 gram bikarbonat, dan 24 gram kodein. Nah, jika harga Fluin 500 dan Fluon 600 per kapsul, bagaimana rencana atau program pembelian seorang pasien flu? Yang artinya berapa kapsul Fluin dan berapa kapsul Fluon harus dibeli supaya cukup untuk menyembuhkan dan meminimumkan ongkos pembelian total. Nah, kalian perhatikan pada tabel yang diberikan bahwa ini Fluin ini terdiri dari 12 aspirin, 5 bikarbonat, dan 1 gram kodein. Sedangkan untuk Fluon 1 aspirin, 8 bikarbonat, dan 6 gram kodein. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya kita masukkan dulu bahwa batas minimal aspirin itu di 12, bikarbonat 74, kodein 24, dan harga Fluin 500, kapsul Fluon 600. Nah, kita misalkan dulu Fluin yang harus dibeli itu X dan Fluon yang harus dibeli itu Y. Nah, karena kalau Fluin itu 2 aspirin yang harus diberi, maka ini 2X, 1 Fluon, 1 Y ini akan lebih besar atau sama dengan dari batas minimumnya 12. Nah, sama untuk bikarbonat berarti 5X, 5 Fluin tambah 8Y Fluon lebih besar atau sama dengan 74. Nah, kemudian untuk kodein sama X tambah 6Y lebih besar atau sama dengan 24. Nah, kemudian kita harus membatasi fungsi non negatif, yaitu X atau Fluon ini kan nggak mungkin 0, berarti harus lebih besar atau sama dengan 0. Begitu juga dengan Fluon, ini Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian dengan kita mempunyai batasan harga, kita bisa mendapatkan program linear untuk meminimumkan pembelian, sehingga kalau misalkan fungsinya ini Z terhadap Fluin X, Y Fluon ini akan sama dengan 500X. 500 ini maksudnya 500 si Fluin ditambah 600 si Fluon. Ini dalam 100 rupiah ya. Nah, ini kita buat dulu persamaan satunya, misalkan 2X tambah Y lebih besar dari atau sama dengan 12. Nah, kita dengan misalkan jika kalau X-nya 0, maka ini akan didapat Y-nya itu 12. Dan jika Y-nya 0 akan didapat X-nya 12. Nah, sama untuk persamaan 2, misalnya 5X tambah 8Y lebih besar atau sama dengan 74. Jika X-nya 0, kita akan memperoleh Y-nya 9,25. Kalau misalkan Y-nya 0, maka akan didapat X-nya itu 4,8. Nah, begitu juga dengan persamaan 3 maksud saya. Jadi X tambah 6Y lebih besar atau sama dengan
24. Ya, kita jadikan 24 sebagai batasannya. Jika X 0, maka Y-nya yang didapat adalah 4, dan jika Y-nya 0, didapat X-nya adalah 24. Nah, sekarang kita masukkan persamaan 1 ke dalam grafik ya. Jadi kita plot jika X 0, Y-nya 12, dan jika Y 0, X-nya 16. Kemudian kita arsir daerah yang bukan penyelesaian. Ini kita arsir hijau. Nah, hal yang sama kita lakukan juga untuk persamaan 2. Nah, daerah merah marun ini yang diarsir merah marun bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, hal yang sama kita lakukan juga pada persamaan 3, sehingga kita dapat menentukan garisnya, garis batasnya. Kemudian daerah yang diarsir ini merupakan bukan daerah penyelesaian juga. Nah, kemudian kita plotkan fungsi non negatif, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, saya arsir dengan warna kuning yang bukan daerah penyelesaiannya. Demikian juga dengan Y lebih besar daripada 0. Nah, yang hijau ini merupakan daerah bukan penyelesaiannya. Nah, setelah ini kita dapat daerah yang putih itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, kemudian kita dapatkan ada 4 titik-titik yang berada di perbatasan, yaitu A 0,12, B 2,8, C 126/11, 23/11, dan D 24, Nah, untuk mencari daerah minimum kita plotkan dulu yang 4 titik tersebut. Jadi kalau misalkan titik 0,12 ini hasilnya berapa dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan pada tabel didapat nilai yang paling minimum itu pada titik 2,8. Nah, namun apakah ini merupakan daerah penyelesaian? Nah, ini kita dapat menyelidikinya menggunakan garis selidik. Nah, garis selidik ini kita dapatkan dari tadi fungsi minimum Z X, Y sama dengan 5X tambah 6Y. Tapi kita ganti garisnya menjadi K. Kemudian kita ambil misal 3 titik pada daerah penyelesaian. Misalkan pada titik pertama 6,0. Nah, didapat 5X tambah Y itu 90. Nah, kemudian itu yang tanda garisnya yang merah marun ya. Kemudian yang 8,10 didapat 5X tambah 6Y 100. Nah, garisnya yang biru. Dan yang terakhir di 12,10 kita dapat 5X tambah 6Y itu 120. Nah, dari garis tersebut misalkan kita dapat yang paling rendah ya, yang 5X tambah 6Y 90. Ini kita geserkan terus sehingga didapat manakah nilai yang paling minimum. Nah, berdasarkan dicoba-coba garisnya kita geser, ternyata didapat itu yang garis titik-titik merah ya. Itu memang benar pada titik B 2,8 itulah garis penyelesaiannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa titik 2,8 merupakan fungsi minimum dari penyelesaian soal ini. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka dapat bahwa garis selidik adalah grafik persamaan fungsi sasaran atau tujuan yang dapat digunakan untuk menentukan solusi optimum, baik maksimum atau minimum suatu masalah program linear. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan keempat atau di pembahasan keempat di bab ini atau pembahasan kedua di part 3 ini, yaitu beberapa kasus daerah penyelesaian. Jadi ada 3 macam kasus daerah penyelesaian. Pertama, ada sistem persamaan linear 2 variabel yang tidak memiliki daerah penyelesaian. Kemudian ada yang memiliki daerah penyelesaian hanya memiliki nilai maksimum atau minimum saja. Dan yang terakhir, memiliki daerah penyelesaian di mana fungsi memiliki keduanya, baik maksimal maupun minimal. Nah, ini contoh yang tidak memiliki daerah penyelesaian. Kalau kalian lihat, ini semuanya
diarsir semua sehingga tidak ada daerah kosong. Makanya ini contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang tidak memiliki penyelesaian. Ini yang memiliki daerah penyelesaian, yaitu fungsi tujuannya hanya memiliki satu nilai aja, nilai maksimum atau hanya memiliki minimum. Nah, kalau kalian perhatikan ini yang diarsir biru tebal itu bukan daerah penyelesaian, dan yang lainnya itu yang ini harusnya putih tapi nampak biru, itu merupakan biru muda, itu merupakan daerah penyelesaian. Ini contoh yang terakhir, dia memiliki daerah penyelesaian tapi memiliki nilai maksimum dan minimum. Kalau kalian lihat ini daerah penyelesaiannya itu yang warnanya terang, tidak diarsir, itu berada di tengah-tengah. Sedangkan yang daerah penyelesaiannya dari berbagai arah itu ada. Nah, ini artinya dia memiliki nilai maksimum dan juga memiliki nilai minimum. Itu dia video tentang pembahasan program linear part 3. Nah, bagi YouTuber nih yang belum nonton untuk part 1 dan part 2-nya, silahkan ditonton dulu biar gak miskomunikasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.